Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Untuk yang kedua kalinya, saya mengucapkan apresiasi, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman media. Ya, saya karena ada banyak demo, akhirnya ya saya harus keluar lagi gitu. Ya, padahal saya sudah lama tidak demo, tapi press conference kali ini lebih pendek ya. Nanti silakan rekan-rekan media ajukan tanya jawab ke saya, dan saya juga minta bantuannya rekan-rekan yang hari ini belum hadir, nanti akan kami kirimi rilis dalam bentuk PDF. Ya. Baik, saya mulai. Judulnya UNS sejuk, kuasa hukum Majelis Wali Amanat mengakhiri somasi. Ya. Jadi kalau saya membuat judul seperti ini ya, saya dulu persis seperti rekan-rekan semua ya, pernah jadi wartawan. Demo kembali dilakukan oleh mahasiswa FKUR terkait dengan somasi yang dilayangkan oleh MBA atau Majelis Wali Amanat kepada Dekan FKUR. Namun demo kali ini hanya dihadiri oleh sedikit mahasiswa FKUR karena sebagian mahasiswa kemungkinan sudah tahu apa maksud dan tujuan dari somasi sehingga memutuskan untuk tidak hadir dalam aksi demo. Ya, meskipun juga terdapat satu mahasiswa kedokteran tadi ikut orasi. Di dalam demo tersebut tuntutan mahasiswa tetap sama, yaitu dicabutnya somasi yang telah dilayangkan kepada dekan mereka serta mengklarifikasi apa tujuan dari dikirimkannya somasi. Dalam orasinya mahasiswa mengatakan somasi telah merusak mental dan semangat kami sehingga kami tidak fokus untuk meraih prestasi. Seluruh orator demo mahasiswa FKOR. Banyak dari kami yang sakit hati karena dekan kami diperlakukan tidak adil, teriak mahasiswa yang ikut berdemo. Ya. Sungguh sangat disayangkan mahasiswa yang merupakan kaum terpelajar seharusnya lebih fokus belajar dan meraih prestasi agar bisa meneruskan cita-cita. Ya, mungkin saja kan satu ketika mereka bisa jadi dekan seperti Pak Dr. Sabto Punto Purnomo yang selama ini mereka puja-puja. Ya. Jadi setelah terjadinya demo, saya mewakili Majelis Wali Amanat menyampaikan sebagai berikut. Nah, saya sendiri tidak mengerti ya, kenapa masih banyak orang tidak paham itu somasi. Ya, karena buktinya hari ini somasi masih ditanggapi berlebihan ya, dalam bentuk dengan mendatangkan massa. Menurut saya sebagai alumni NS harusnya itu nggak perlu ya, mendatangkan massa itu nggak perlu ya. Jadi saya mencurigai ada yang mendramatisasi dan menafsirkan seolah somasi itu kiamat. Nah, ini bahasa hukumnya. Padahal sesungguhnya itu hal lumrah. Sebab somasi itu bersifat non litigasi, artinya di luar jalur hukum. Jadi nggak usah takut disomasi, ya. Bahkan itu di luar pengadilan. Ya. Menurut pengamatan saya, mahasiswa hari ini lebih santun dan tertib, dan saya ada di tengah-tengah mereka. Saya keliling kok sejumlah kampus ya. Saya keliling ke pertanian, kedokteran, ke fakultas teknik, sastra, MIPA, fakultas hukum. Ya saya hafal karena saya dulu tiap pagi lari-lari di situ ya. Saya sebagai seorang advokat yang mantan demonstran mengapresiasi aksi mahasiswa kali ini, dan saya juga ingin menyampaikan dalam rangka menjaga kondusivitas serta citra baik UNS. Dan tadi saya juga baca memang tekanannya untuk mencabut somasi, maka saya tegaskan sebagai kuasa hukum dari Majelis Wali Amanat menyatakan mengakhiri somasi dengan segala konsekuensi di balik itu, ya. Jelasnya. Nah, nanti kalau teman-teman tanya rapatnya ini saya jelaskan, ya. Jadi sebelum somasi itu diambil, kita rapat di satu tempat, ya. Itu tempat yang favorit kami dan para anggota MBA. Kebetulan saya ini kan penggemar kopi, jadi saya hanya mau ketemu itu di tempat kopi yang menurut saya representatif ya. Nah, kalau di kopi-kopinya orang barat saya malah nggak suka ya, karena bingung nanti pesannya apa itu. Nah, yang muda-muda ini yang seneng kalau pergi tempat kopi-kopi barat. Ya, dalam telekonferensi yang juga dihadiri oleh beliau, Ketua Majelis, Wakil Ketua Majelis, Sekretaris, menghasilkan kesimpulan
bahwa segera diakhiri somasi sehingga kedepannya tidak ada aksi demo yang bisa merugikan banyak pihak ya. Ketua kami Majelis Wali Amanat Dr. Honoris Causa Pak Hadi Cahyanto SIP mengatakan adik-adik masuk kelas saja karena minggu depan kalian sudah memulai perkuliahan lagi dan nama besar UNS harus tetap dijaga untuk mewujudkan cita-cita bersama menjadi world class university. Jadi itu rekan-rekan media semua ya, nanti kalau rekan-rekan tanya bentuknya kayak apa dan sebagainya ya kita akan jelaskan. Cuma suratnya tidak mungkin saya publis gitu karena saya matur di dalam rilis kemarin itu kan sifatnya privat gitu di dalam ruang WhatsApp grup. Jadi surat pengakhiran somasi itu bentuknya seperti apa ya tidak akan saya sampaikan, hanya nomor suratnya berapa tadi? 034 ya, 034 MTP ya, tertanggal hari ini ya. Begitu rekan-rekan, dan saya juga meminta rekan-rekan untuk sama dengan saya sebagai alumni dan adik-adik kita, lebih tepatnya sebenarnya bukan adik-adik, anak-anak lah, itu biar mereka kembali kuliah. Karena kalau adik itu kan berarti saya pernah ketemu atau setidaknya pernah satu angkatan atau satu dekade gitu ya. Tapi kan mereka itu muda-muda semua, angkatan 2022 ya. Saya itu angkatan ABG, angkatan babe gue tahun 80-an, kuliahnya tahun 85 ya. Gitu teman-teman semua ya. Jadi saya berterima kasih, silahkan diajukan pertanyaan, saya akan jawab yang memuaskan pendengar semua ya, gitu. Silakan. Yang bentuk mengakhiri somasi itu kan? Ya kan mereka menginginkannya surat saya ditarik, ya kan? Nah, nanti akan kita kirim ya. Artinya dicabut somasi. Ya nanti akan kita kirim ya, bahasanya apa? Insya Allah seperti yang penjenengan inginkan ya. Jadi kita hari ini nanti mengirim surat. Monggo silakan ya. Ditujukan kepada siapa saja? Ya ditujukan karena begini sebenarnya. Nah ini prolog juga ya. Sebenarnya kan sudah ada pertemuan. Ada pertemuan, nanti bisa kita bantu kirim fotonya. Ada pertemuan antara Majelis Wali Amanat ya, Prof. Hasan Fauzi dengan Pak Kunto dan 3 wakilnya. Hari apa itu? Senin ya di Tower WNS ya, Tower WNS. Itu sudah ada pertemuan ya. Terus sudah salaman gitu loh. Saya juga tidak ngerti kenapa kemudian hari ini ada demo. Berarti kan ada sesuatu yang mungkin sudah menjelaskan tapi tidak mampu, atau menjelaskan tetapi nggak pas gitu loh ya. Jadi begitu. Hari Senin kemarin itu begini, ada kalimat unspoken agreement. Kenapa saya bilang unspoken agreement, yang tidak terucapkan, kesepakatan yang tidak terucapkan itu apa? Mereka saling bersalaman. Dan Pak Kunta gitu. Ada 3 dekan, Wadek 1, Wadek 2, Wadek 3 ya. Salah satu itu kenal baik dengan saya, Wadek satunya. Pak siapa itu, mantan dekan itu, yang dulu isi sholat id ya, orang makam haji itu saya kenal baik. Profesor Furkon ya, itu. Bahkan Prof Furkon juga mengatakan kepada sekretaris ilmiah, saya kenal sama Mas Taufik gitu ya. Jadi begitu teman-teman, sama-sama saya ingin panjenengan juga mendudukkan adik-adik kita gitu ya, adik-adik kita. Jadi pertama, somasi itu jalur non litigasi, artinya non litigasi itu di luar pengadilan. Kemudian somasi itu sebenarnya ajakan musyawarah ya. Kemudian terkait somasi 1, somasi 2 ya, otomatis kita kirim hari ini. Cuma bahasanya apa tentu saya tidak boleh sampaikan gitu, karena seperti saya bilang itu kan juga sifatnya ya personal ya, itu barangkali. Monggo silakan. Somasi dikirim ke dekan FK dan ekspor. Nah, ini surat lanjutannya ini nanti. Kenapa? Ya, saya kan seperti mereka, tuntutan mereka kan seperti itu, oke? Ya kita kirim seperti tuntutan mereka gitu, ya. Ke dekan FKUR dan dekan Fakultas Kedokteran. Iya, ya. Dengan narasi
sama atau beda? Ya narasinya sama karena bahasanya sama, pasal-pasal juga sama. Cuman kali ini tidak ada pasal-pasalnya. Nanti pasal-pasal dibaca, ya memang pasal itu tekstual seperti itu kan. Gitu, kalau kita menyebut undang-undang ITE, undang-undang peraturan pidana nomor 1 tahun 46 pasal 14 ayat 1 pasal 14 ayat 2 5 itu kan. Tapi tidak akan saya sebut ancaman pidananya, nanti malah kaget nanti ya. Pokoknya ini juga masukan dari banyak pihak ya. Jadi masukan, alhamdulillah press conference yang penuh dengan tulis kemarin membawa akibat yang positif ya, baik alumni terutama keluarga besar dan stakeholder itu memang menghendaki adanya pertemuan begitu, dan itu sudah terrealisir ya. Walaupun tadi saya bilang di situ adalah unspoken agreement, ada kesepakatan yang tidak terucap. Silakan. Kalau istilahnya surat yang dikirimkan kepada jaringan BKM itu apa? Kenapa? Istilahnya apa? Surat itu bahasa awamnya aja gitu. Ya bahasa awamnya, kalau mereka kan mengistilahkan mencabut. Kalau saya mengatakan bahwa surat saya yang ketiga ini menganggap somasi itu sudah tidak ada dengan segala konsekuensi hukumnya gitu. Meniadakan ya, jadi meniadakan somasi lah bahasanya yang tepat begitu ya. Meniadakan somasi, jadi ancaman pasal-pasalnya itu juga sudah otomatis tidak ada. Oke. Hari ini pokoknya kalau dengan MTP itu the sooner the better, semakin cepat semakin bagus. Belum dikirim ya. Karena kita biasanya kirimnya pakai kurir, jadi langsung pada beliau ya. Jadi tertanggal hari ini dikirim. Iya, tertanda hari dikirim hari, nomornya berapa tadi? 034 MTP. 034 MTP garing Romawi 2 korong 34 garing MTP 2 garing 2 Romawi 2023. Oke. Nomor 034 garing MTP garing Romawi 2 Romawi garing 2023. Ya. Saya juga suka kalau NS menunjuk saya, jadi endingnya kan seperti ini. Kalau menunjuk yang lain, wong tidak punya ikatan emosional bisa aja malah kasusnya panjang, argunya jadi tinggi kan itu. Kalau kita kan tidak mengenal itu, karena kebetulan saya penganut paham restoratif justice. Hampir perkara saya itu selesai di tempat, ya. Nah, itu aliran hukum baru dan itulah yang sebenarnya memuaskan para pihak itu. Oh ya, saya juga kalau nanti diizinkan, saya ingin mengajar mahasiswa kedokteran dan mahasiswa FKOR itu etika profesi. Nah, saya jelaskan nanti somasi itu apa, etika itu apa, kenapa kita harus beretika kepada dosen kita, kenapa kita harus beretika dengan sesama rekan mahasiswa, dosen punya etika sesama dosen, karena baik S1 maupun S2 itu ada mata kuliah etika profesi, okay? Etika. Teman-teman media pun kan punya etika profesi, ketika mengutip kan nggak boleh copy paste utuh, ya, gitu, ya. Jadi sama dokter kan nggak boleh operasi tanpa lihat rekam medis sebelumnya, sama advokat juga nggak boleh menangani perkara tanpa lihat criminal record, ya, atau kasus posisinya. Artinya dengan surat apa? Surat apa tadi? Ya, surat mengakhiri somasi, ya itu menganggap sudah tidak ada ya. Dan ada masalah Pak ya? Dalam tidak berlaku pasal meniadakan semua yang dibalik itu, pasal-pasal dan sebagainya, konsekuensi yang muncul itu sudah kita tiadakan. Artinya terus yang ingin dicapai MBA mengakhiri. Ya, mengakhiri ini sebenarnya MBWA itu menghendaki ketika mereka hadir tanggal 7 itu ada kesepakatan tertulis saling memaafkan gitu loh.
Tapi ya bolehlah, dan kalau ada pertanyaan, menurut saya justru tidak tepat kalau MBA menulis surat kepada mereka, karena MBA memberikan kuasa kepada kami. Kecuali kuasanya kepada MTP ini dicabut, MBA bisa membuat surat sendiri gitu loh. Oke? Jadi profesionalnya kan begitu. Ketika orang memberikan kuasa, berarti kewenangan perdatanya, hak-haknya, kewajibannya itu sudah berpindah pada kami. Oke? Kalau dengan dekan FK sudah selesai lama? Ya sudah kita anggap selesai, nanti formalnya kita akan tindak lanjuti, ya. Dalam Somasi itu ada tembusannya nggak sih? kenapa? Ada tembusannya? Tembusannya ke MBA ya, iya. tembusannya ke Sama MBA, ke Irjen itu. tembusannya ke Irjen. MBA ya, sama Irjen Irjen Mendikbudristek. Kemenristek Dikti ya. Dirjen. Kemenristek Dikti, karena dulu beliau yang mewakili menteri dan menggunakan hak suara hadir di dalam pemilihan rektor yang diselenggarakan oleh Majelis Wali Amanat. Ya. Kalau somasi itu ada masa berlakunya kan? So masih ada sih masa berlakunya seminggu Berarti kan kemarin begitu. sebenarnya juga udah nggak berlaku. Sebenarnya sudah tidak berlaku, makanya saya juga heran kenapa harus dicabut. Itu bang, saya juga tidak melakukan tindakan hukum apapun. Kalau saya terus lapor ke kantor polisi atau apa barangkali. Tetapi sekali lagi mungkin ini satu masalah interpretasi, kemudian yang kedua kemampuan public speaking ya. Kan tidak semua orang itu punya kemampuan public speaking yang bagus gitu kan. Ada itu orang itu pinter, tapi suruh ngomong itu susah, ya kan? Ada orang itu bodoh, ngomongnya pinter, siapa? Bakul jamu kan gitu ya. Nah, itu. Kenapa? Monggo, oke, terima kasih.